Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kelana, keliling Langkat dan Sumatera Utara ceritanya. Nah, hari ini kami berada di Kabupaten Deli Serdang. Terkait dengan operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Langkat Haji Shah Pandim alias Ondim, ikut ditemukan sejumlah uang dan 55 batang platinum yang konon katanya, kabarnya diperkirakan berharga lebih dari 40 miliar rupiah. Punya siapa itu? Apa itu juga barang hasil suap atau korupsi? Nah, untuk penyelidikan lebih lanjut, barang bukti itu pun langsung diamankan KPK. Nah, hari ini kami mendapat kabar ada seorang warga yang mengaku sebagai pemilik yang sebenarnya dari platinum tersebut. Katanya platinum itu bukan barang milik tersangka Haji Shah Pandim, tapi barang milik orang lain yang dititipkan kepadanya. Nah, untuk mengetahui ceritanya, kami pun datang ke rumah warga tersebut dan ikut meliput jalannya wawancara yang digelar penasihat hukum tersangka Haji Shah Pandim, yaitu Masud SHMH, dengan pihak atau orang yang mengaku sebagai si pemilik platinum tersebut, yaitu Bapak Suharno. Berikut hasil wawancaranya, di mana dalam kesempatan itu Suharno didampingi rekannya Bapak Sutomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Juli tahun 2026, tepat pukul 14.16 WIB. Saya hari ini berkunjung di kediaman Bapak Suharno. Tujuan saya berkunjung di kediaman Pak Suharno adalah saya sebagai penasihat hukum Bapak Haji Shah Pandim atau Pak Ondim di beberapa permasalahan hukum yang sebelumnya dihubungi oleh rekan daripada Pak Suharno, bahwasannya beliau ingin bertemu sama saya, ingin menceritakan tentang kepemilikan lempengan besi putih atau yang hari ini disebut dengan platinum yang disita oleh KPK terkait dengan kasus operasi tangkap tangan terhadap Bapak Shah Pandim selaku Bupati Langkat. Nah, bagaimana cerita tentang kebenaran atau kronologi daripada kepemilikan lempengan tersebut? Maka saya sudah bersama dengan Pak Suharno. Assalamualaikum, Pak. Iya. Dengan Bapak Sutomo. Baik. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja menanyakan kepada Bapak ya, bagaimana Bapak bisa memperoleh lempengan atau besi putih tersebut, yang akhirnya saat ini besi itu sampai di kantor KPK menjadi bukti atau alat bukti terhadap kasus operasi tangkap tangan yang menjerat Bapak Shah Pandim atau Pak Ondim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Suharno. Bahasanya saya pernah mengaji. Guru saya namanya Pak Katio. Terus Pak Katio membawa saya ke tempat Kiai Haji Leginen. Disitulah saya digembleng. Karena pelajaran saya kerjakan terus saya dibawa sama Kiai Haji Umar Kama. Umar Kama merupakan yang mendirikan pesantren Rahmat di Filipina. Pada waktu itu karena saya sebagai cucu murid dipandang dia bagus, maka saya diberi suatu amanah, yaitu berupa lempengan besi putih ini. Nggak tahu apa namanya, yang penting inilah. Jadi saya timbang beratnya 4,6. Selanjutnya
jumlahnya itu kalau saya hitung waktu itu sekitar 60 batang. Terus selanjutnya saya diberi Al-Quran dari pesantren Rahmat. Inilah tandanya. Jadi amanah itu diberikan pada saya supaya apabila nanti barang itu berharga, suruh dijadikan untuk umat. Selanjutnya itulah terjadi ke tempat Bupati Langkat. Ya. Pada saat tahun berapa itu Bapak belajar mengaji dengan guru-guru Bapak yang tadi disebutkan? Saya mengaji waktu mulai SMP kelas 3. Jadi setiap sore saya habis maghrib saya dibawa Pak Katio ke tempat Kiai Regini sekitar tahun 89. Karena saya mempelajarinya dengan bagus sehingga saya dibawa ke pesantren Rahmat sama Bapak Kiai Regini. Di mana itu alamat daripada Di pesantren Rahmat? Bulu Cina, pas tekongan dekat ada kuburan. Iya. Nah, lantas mengapa Bapak yang diserahkan 60 lempengan besi putih itu? Karena menurut Kiai Haji Umar Kamah, saya bisa memegang amanah yang diberikan dia. Bisa menyimpan ya, bisa mengurus ya. Iya. Nah, pada saat itu diserahkan, siapa saja saksi yang ada pada saat peristiwa penyerahan besi Saksinya putih waktu itu Kiai Legimin ada, cuman sudah meninggal. lain? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah, lantas setelah diterima besi lempengan ini, selanjutnya sejak kapan Bapak mencoba untuk mencari tahu kadarnya? Ya banyak saya upayakan melalui Partai Golkar. Tolong Pak, bantu Pak. Saya kasih 1. Terus sama Bapak Praksipan ya Pak, aku kasih 2. Terus ada lagi waktu itu katanya dari Garindra, saya dibawa ke Marendal mau minta bantu, tapi pingin tahu tempat saya aja nggak tahu tempat. Nah, yang tahu saya apanya cuma 60 batang itu. Ya. Nah, 60 batang ini bentuknya sama atau beratnya sama? Beratnya ada yang sama, cuman mereknya itu ada beda-beda. Bentuknya? Bentuknya yang hampir sama semua kayak gini, cuman ada juga yang sininya gambar martil, ada sininya 16 ounce troy. Ada yang bentuk panjang berat 1 kilo? Tidak. Semuanya cuman ada yang agak double, itu ada 1 kilo, jadi agak tebal. Oh gitu. Nah, lalu bagaimana cerita bisa benda ini sampai ke tangan Bapak Saapandin? Ya itulah saya dikenal, saya kan punya sahabat, waktu itu berkunjung ke rumah, namanya Ustadz Sutomo. Jadi Pak, saya begini, bisa bantu Pak, mana tahu ini barang bermanfaat bagi umat, tapi kita kan belum tahu kadarnya. Coba kalau melalui pemerintah daerah Langkat gimana, kan Bapak kenal sama Pak Bupati, itulah sehinggalah saya sama Pak Tomo. Iya. Nah, lantas bagaimana kisah atau cerita bisa sampai ke tempat Pak Bupati itu kapan kejadiannya dan di mana itu Pak diserahkan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sutomo. Jadi kronologis jumpa dengan Bupati itu pada tanggal 18 Mei saya telepon beliau untuk bisa jumpa guna berbincang. Ada hal yang perlu disampaikan. Tanggal 24 Mei, 28 Mei kami ada jumpa. Jumpa itu di sebuah kedai kopi di Jalan Gaperta.
Jadi dalam cerita itu kesimpulannya kami meminta tolong kepada Pak Bupati Langkat Siondim Sah Apandin SH untuk mencari tahu tentang kandungan yang terdapat di dalam lempengan ini, karena seperti kami mana punya kemampuan untuk arah ke sana, kan itu. Jadi beliau menyetujui. Jadi untuk diperiksakanlah kandungannya, mana tahu berharga. Kalau berharga itu pun untuk umat. Nah, kenapa melalui bupati? Karena beliau adalah kepala daerah di tempat kami. Nah, jadi untuk menindaklanjuti keinginan kami lah, karena beliau setuju. Untuk itu janji kalau begitu barangnya diantar, saya mau nengok. Kami antarlah hari Senin pada tanggal 29 Mei. Kami antar. Sebanyak berapa? Iya, bulan Mei. Jadi hari Senin tanggal 29 Juni kami mengantar, saya dengan Pak Harno di rumah dinasnya. Diterimalah sama beliau. Berapa banyak pada saat itu diantar? Diantar 50 ya, 50. Dengan kemasan seperti apa? Itu kemasannya dibungkus kardus. Yang 5 itu tanggal sebelumnya, karena dia mau lihat sampel. Lihat sampel. Jadi setelah lihat sampel 5 batang, nah udahlah diantar lagi lah kalau ada yang lebih banyak. Jadi dia puas. Jadi dia puas. Lagi pula kan macam-macam. Oh, banyak bentuk ya? Banyak macam jenisnya. Jadi kalau berapa macam? ada 5 lah, 5 macam ya. 5 macam. Dengan ukuran yang berbeda juga, bentuk berbeda. Iya, bentuknya hampir sama, cuma mereknya yang berbeda. Ada yang gambar martil. Kan untuk memastikan kandungan dari barang itu, apakah barang itu berharga atau tidak berharga, kan gitu. Karena kami dengar-dengar untuk mereksakan itu bukan sedikit duitnya, kan gitu. Jadi beliau sebagai kepala daerah bersedia untuk membantu, sehingga sampailah barang itu sama dia. Yang waktu kami antar memang diperintahkannya itu ajudannya untuk diletakkan di mobil gitu. Di mobilnya itu kami kan mana pula tahu kalau kejadiannya seperti itu. Nah, saat tanggal 2 hari Kamis tanggal 2 Juli itu ada terjadi tragedi itu, apa yang ada di dalam mobil ya dibawa lah, kan gitu. Nah, berarti pada saat itu di hari Senin ya, peristiwanya terjadi di hari Kamis. Iya, kami ada 3 hari ya. 3 hari berarti kan belum sempat dia memproses itu. Nah, lalu seberapa dekat hubungan Bapak dengan Pak Saapandin sehingga dia percaya untuk mengurus urusan ini? Saya sudah cukup lama kenal dengan beliau. Karena waktu beliau masuk ke Partai Amanat Nasional, itu termasuk saya ikut membantunya lah. Membantu. Kemudian kami kan sama-sama di Berandan, anak Berandan kami. Oh, jadi memang menjadi kerabat sudah sejak lama. Iya. Jadi wajar saja percaya. Dan kami juga sama-sama di dalam kepanitiaan pemekaran Kabupaten Teluk Aru. Oh. Ketuanya Yan Sahrin, beliau wakil ketua, saya sekretaris. Nah, jadi
yang menginput data-data itu saya, kan gitu. Dan saya sering ketemu membicarakan itu dengan beliau. Jadi sudah kenal gitu. Sampai beliau jadi bupati memang jarang ketemu ya. Oke, baik. Tapi masih punya hubungan baik lah. Iya, lantas kapan Bapak berdua tahu Rupanya di iya. dalam di dalam hasil ataupun bukti daripada penyidikan KPK juga ada uang di situ. Uang dari mata uang beberapa negara. Nah, kira-kira uang itu termasuk tidak yang diserahkan pada saat itu? Oh enggak, kami nggak tahu itu. Tidak ya. Saya berupa barang itu aja. Berupa barang itu saja ya. Iya, kalau soal itu nggak tahu sama Nah, sekali. lantas begini, ini kan sudah menjadi ranah hukum ya, sudah diproses ranah hukum di penyidikan KPK. Kiranya penyidik ingin menggali lebih jauh keterangan yang Bapak sampaikan. Apakah Bapak bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya ini? Iya boleh. Boleh ya. Senang kami. Kebenarannya. Senang artinya kan kita turut menegakkan yang benar itu benar kan. Iya. Nah, lantas apa yang kita bicarakan hari ini semua real ya Pak? Real. Saya. Real apa adanya, memang ya. begitulah. Nah, kita hari ini kan memiliki akidah Islam ya. Iya, Islam, ya. Kita iya. berani bersumpah untuk kebenaran ini ya. Iya, demi Allah kami bersumpah. Memang barang amanah. Memang begitulah jalan ceritanya. Oh gitu. Saya rasa itu saja Pak yang bisa saya gali dalam cerita ini. Insya Allah saya akan coba mengemasnya cerita ini supaya cerita ini bermanfaat untuk penegakan hukum tentunya. Iya. Untuk petunjuk pada pihak penyidik di KPK tentang kepemilikan barang yang mereka katakan platinum. Iya, kami pun nggak tahu itu berharga apa enggak, belum diperiksa kan? Ya baik. Jadi itu saja. Terima kasih atas informasi yang diberikan kepada saya. Insya Allah ini akan sampai kepada Bapak Syahpandin dan keluarga. Tentunya juga sampai kepada pihak penyidik. Terima kasih, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tayangan ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Benar tidaknya perlu dikaji, untuk itu kami tegaskan bahwa kami hanya peliput dan yang memberikan keterangan adalah pihak-pihak yang terkait. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.